Kisah para perwira Kiri di Jateng dalam pusaran kudeta G30S PKI. Demikian cerita yang akan diulas dalam video ini. Dalam buku, Dali Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, yang disusunnya John Ruusa menulis di Yogyakarta, Mayor Mulyono memimpin pasukan pemberontak menggerebek rumah komandan mereka, Kolonel Katamso. Mereka menculiknya dan juga kepala stafnya, Letnan Kolonel Sugiono, yang kebetulan ada di rumah itu ketika para pemberontak datang. Mereka membawa dua perwira itu ke sebuah kota kecil di utara Yogyakarta, Kentungan, dan menahan mereka di tangsi batalion militer di sana. Kemudian mereka membunuh kedua perwira tersebut. Fakta yang diungkapkan John Ruusa agak aneh juga, karena Mayor Mulyono tidak ikut dalam penculikan Kolonel Katamso. Mayor Mulyono lebih tepat sebagai otak penculikan. Selain itu, John Ruusa dalam bukunya juga menyebut jika Letkol Sugiono, Kepala Staf Korem 072 Pamungkas, diculik karena kebetulan sedang ada di rumah Kolonel Katamso. Fakta ini jelas salah, sebab Letkol Sugiono diculik komplotan Gerakan 30 September di markas Korem 072, bukan di rumah Kolonel Katamso. Yang ikut dibawa komplotan penculik ketika menyatroni rumah Kolonel Katamso adalah perwira penrem yakni Kapten Rahmat, bukan Letkol Sugiono. Kembali lagi ke cerita soal para perwira Kiri dalam pusaran kudeta G30S PKI. Menurut John Ruusa dalam bukunya, ketika G30S meletus di Jakarta, para perwira militer yang berada di belakang gerakan di Yogyakarta, berbeda dari kawan-kawan mereka di Semarang, bekerja dalam koordinasi dengan penduduk sipil setempat. Menurut John Ruusa dalam bukunya, ketika itu masa keluar di jalan-jalan mendukung G30S. Mayor Mulyono, sebagai perwira yang bertanggung jawab atas urusan pertahanan sipil, telah menjalin hubungan erat dengan organisasi-organisasi sipil, seperti PKI. Ketika para prajurit menculik Kolonel Katamso, massa pemuda dari berbagai organisasi yang berafiliasi dengan PKI mengepung kantor Sultan Yogyakarta, Kepatihan, tempat kedudukan penguasa sipil, tulis John Ruusa dalam bukunya. Mereka juga mengambil alih pemancar RRI Yogyakarta dan mulai menyiarkan pertanyaan-pertanyaan dukungan terhadap G30S pada sekitar pukul 20.00. Menurut John Ruusa, peristiwa-peristiwa serupa terjadi di Solo, kota terbesar kedua di Jawa Tengah. Seorang perwira muda memimpin G30S. Organisasi-organisasi sipil sayap kiri mengeluarkan pernyataan mendukung G30S, walaupun tidak disertai aksi-aksi jalanan seperti halnya di Yogyakarta. Pemimpin pemberontak di Solo, Mayor Iskandar, menyatakan dirinya sebagai Ketua Dewan Revolusi Solo dan memerintahkan prajurit-prajurit yang setia kepadanya untuk menahan perwira komandannya, Letnan Kolonel Ezi Soeharto, Kepala Staf Korem atau Komando Resort Militer Solo, Kapten Parman, dan seorang perwira lain, Letnan Kolonel Ashari. Mayor Iskandar menyerukan kepada wakil-wakil partai politik untuk berkumpul dan dengan bantuannya mengadakan rapat pembentukan Dewan Revolusi Kota Solo. Wali Kota Solo, Utomo Ramelan, seorang anggota PKI, mengeluarkan pernyataan mendukung G30S di kota lain di Jawa Tengah. Salatiga, para perwira pemberontak bertindak tanpa dukungan sipil sama sekali. Letnan Kolonel Idris, Kepala Staf Korem Salatiga, mengerahkan pasukan menentang perwira komandannya, Kolonel Soekardi, dan seorang perwira militer penting lain di kota ini, Letnan Kolonel Sugiman. Tidak ada tokoh dan organisasi sipil yang mengeluarkan pernyataan dukungan atau keikutsertaan dalam demonstrasi-demonstrasi. Wali Kota Salatiga, Bakri Wahab, adalah anggota PKI, namun ia tidak menyatakan dukungannya kepada G30S secara terbuka. Dengan demikian di Jawa Tengah, pada tanggal 1 Oktober malam, para perwira menengah merebut komando provinsi di Semarang dan menculik para komandan distrik di 3 kota utama. Hanya di Yogyakarta penduduk sipil turun ke jalan-jalan memberi dukungan kepada G30S dan hanya di Solo kaum politisi sipil mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan dukungan. Hanya di Yogyakarta perwira-perwira yang diculik dibunuh, kata John Ruusa dalam bukunya. Masih menurut John Ruusa, aksi-aksi yang dilakukan atas nama G30S di Jawa Tengah mengambil pola yang tidak berbeda. Rupanya G30S telah menjalin hubungan dengan para perwira militer di provinsi-provinsi lain. Dalam analisis postmortemnya,
Brigjen Suparjo menyatakan bahwa G30S telah mengirim kurir-kurirnya ke berbagai provinsi. Sementara para perwira di provinsi-provinsi lain mungkin telah mengetahui tentang adanya G30S dan berpikir untuk melakukan tindakan tertentu. Namun mereka tetap pasif. Hanya di Jawa Tengah dan Yogyakarta yang merupakan wilayah-wilayah di luar Jakarta G30S mewujud, tulis John Ruhusa dalam bukunya.